Pesona air terjun Bumbula di Desa Kaongkiongkia, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra. Air terjun yang memiliki 3 tingkat dengan panorama hutan serta alam yang masih asri ini menjadi salah satu destinasi wisata yang diincar oleh masyarakat. Panorama air yang jatuh dari ketinggian tersebut sangat memikat hati sebab masih terasa keasliannya. Pohon yang rimbun, air dengan warna kehijauan dan jernih, hingga satwa yang jika beruntung dapat disaksikan langsung. Kicauan burung dan jangkrik dapat mulai terdengar ketika hampir sampai pada lokasi menurun yang menjadi trek menantang. Tribuners, selamat siang. Saya Harni, wartawan Tribun News Sultra. Hari ini karena akhir pekan kita akan jalan-jalan di salah satu destinasi wisata di Kaongkiongkia. Tepatnya itu tidak terlalu jauh dari kota Bau-Bau. Tribuners, kira-kira perjalanan kita sampai di sana tibanya jam berapa, karena saya juga belum pernah sana Tribuners. Jadi nantikan aja perjalanan kita dan ikutin sampai akhir. Dari kota Bau-Bau kita dapat menempuh jarak 45 menit untuk sampai di air terjun yang dikenal dengan sebutan air terjun Bumbula tersebut. Waktu tempuh cukup lama sebab terdapat jalur jalan menurun, sedikit licin dan berbatu yang harus ditempuh dengan berjalan kaki. Jalur tersebut kurang lebih dapat ditempuh selama 15-20 menit perjalanan. Sehingga disarankan menggunakan sendal safety saat hendak berkunjung di air terjun ini. Ya, Tribuners, kita dalam perjalanan, tadi perjalanan sekira 40 menitan ya, karena dari kota Bau-Bau menuju Kaongkiongkia. Dan juga saat ini saya sedang ada di jalan setapaknya. Jadi di belakang sana tadi ada satu permandian juga yang suka digunakan oleh wisatawan, tetapi bukan air terjun yang menjadi utamanya Tribuners. Jadi memang ini salah satu destinasi wisata yang cukup banyak air terjunnya. Jadi tujuan kita sebentar di Kaongkiongkia. Kira-kira seperti apa, karena ini pengalaman pertama saya juga Tribuners. Ya, kalau kita lihat di sini asri banget ya. Nih, jadi masih keaslian itu masih terasa. Terus juga kita bisa mendengar bunyi air dari kejauhan. Jadi makin bikin penasaran ya. Kira-kira nanti rupa dari air terjunnya atau permandian itu seperti apa gitu. Nah, kita tungguin aja dan juga ikutin saya terus sampai akhir, oke? Saat hendak sampai, gemuruh air makin terdengar dari kejauhan. Lalu panorama air terjun mulai menampakkan keindahannya. Di antara pepohonan, air mengalir deras. Matahari menyorot dengan malu-malu memancarkan warna hijau yang memanjakan mata. Ranting kayu hingga batu berkapur terbentuk di atas bebatuan menambah kesan eksotis. Di tingkat pertama, tidak begitu ramai dikunjungi sebab tingkatannya tidak begitu tinggi, sehingga harus melanjutkan perjalanan menyusuri tepi air terjun. Sedangkan di tingkat kedua, memiliki pemandangan yang eksotis, tumbuh tepat depan air terjun, serta ketinggian yang pas untuk loncat dari atas. Ini merupakan spot favorit pengunjung sebab memiliki pemandangan eksotis dengan aliran air lebih deras dari 3 ruang tingkat lainnya. Pada tingkat ketiga terdapat sungai yang menjadi muaranya. Dapat ditempuh dengan jalan menurun melalui air terjun. Beberapa pengunjung menjadikan spot tersebut untuk menikmati hidangan yang telah dibawa saat berkunjung.
akhir pekan, jadi dikunjungi cukup banyak orang. Memang salah satu destinasi yang rekomendasi juga. Oke. Ya benar, ini merupakan salah satu air terjun yang paling terakhir. Jadi tadi air terjun yang tadi kita lihat berada di tempat belakang saya. Nah sekarang kita ada di air terjun yang paling terakhir. Ini terakhir muaranya, belakang itu ada yang lain. Untuk masyarakat atau pengunjung yang datang ke sini jarang, karena memang aksesnya itu harus turun melalui air terjunnya. Jadi itu. Saat tribunnews.ultra.com berkunjung Sabtu 4 Januari 2025 lalu, cuaca sangat cerah serta terdapat banyak wisatawan yang datang untuk menikmati akhir pekan. Seorang wisatawan lokal, Abin, mengatakan ia memilih lokasi ini untuk dikunjungi sebab dekat dengan kota Bau-Bau. Karena jarak dari tempat parkir hingga ke air terjun dekat, sehingga rekomendasi untuk teman-teman yang tidak ingin jalan jauh, pungkasnya. Kemudian seorang wisatawan asal Yogyakarta, Syama, mengatakan mengunjungi air terjun Bumbola sangat seru sebab ramai dikunjungi. Biasanya kan orang mikir air terjun itu sepi, tapi ini tidak perlu khawatir. Terus juga airnya di sini jernih. Pokoknya kalau ke sini harus bawa baju ganti karena pasti pengen nyelup. Perjalanan menuju air terjun Bumbola terbayarkan dengan panorama indah. Namun pengunjung harus bersiap-siap dengan kondisi pendakian saat pulang. Harus ekstra hati-hati dan cukup melelahkan hingga akhirnya lolos dari pendakian yang cukup curam. Tribuners, itulah dia tadi perjalanan kita dari kota Bau-Bau ke Kabupaten Buton, yaitu di air terjun yang ada di Kaum Keongkea. Dan memang tadi cukup jauh ya perjalanannya dan cukup terjal treknya, tapi sangat memuaskan sampai di bawah. Air terjunnya bertingkat-tingkat dan juga masih asri ya. Kita dari kejauhan tuh bisa langsung mendengar gemuruh airnya. Pokoknya keren banget dan salah satu destinasi yang wajib kamu datengin kalau misalnya singgah ke kota Bau-Bau. Karena walaupun memang ada di Kabupaten Buton, tapi jaraknya dari kota Bau-Bau itu tidak terlalu jauh. Jadi kalau tadi diestimasi seluruhnya tuh bisa 45 menit sampai di air terjunnya. Jadi itu sudah include dengan jalan kaki kamu dari tempatnya nyimpan motor sampai di air terjunnya. Memang kalau dilihat tadi agak terjal ya, jadi menggunakan sendal atau enggak sepatu yang safety. Kalau saya sih sebenarnya sendal yang safety aja udah cukup banget karena memang sampai di sana kita kan main-main air ya. Kalau pakai sepatu kan agak ribet kayak gitu. Jadi segitu aja perjalanan kita pada hari ini. Terima kasih sudah nemenin aku dan sampai jumpa di Tribun News Ultra Traveler berikutnya.